Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan naskah drama cerita rakyat yang berjudul Putri Kemarau, yang berasal dari daerah Sumatera Selatan. Para pemain terdiri dari Rakyat satu, Rakyat 2, Rakyat 3, Pengawal, Raja, Peramal satu, Peramal 2, Peramal 3, dan Putri. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sumatera Selatan, hiduplah seorang putri raja yang bernama Putri Jelitani. Dia dikenal dengan nama Putri Kemarau karena dilahirkan pada musim kemarau. Sayangnya, ibunda sang putri sudah meninggal dunia, sehingga ia menjadi putri sematawayang kesayangan raja. Ayahnya adalah seorang raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Suatu ketika, peristiwa tak terduga terjadi. Negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Rakyat mulai gelisah dengan kemarau yang tak kunjung berakhir. Bagaimana ini? Apakah kau mengamati keadaan kerajaan beberapa bulan terakhir? Ya, negeri kita saat ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air. Apa sebaiknya kita menghadap raja untuk menangani masalah ini? Ide yang bagus, ayo kita ke istana. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka menemui raja. Wahai rakyatku, ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kedatangan kami di sini untuk memohon kepada Baginda mengatasi masalah musim kemarau yang tengah melanda negeri ini. Ya, saya juga sudah memikirkan masalah ini. Siang ini, para peramal akan berkumpul di istana untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Baiklah, Baginda. Mendengar hal ini amat senanglah hati kami. Kami akan menunggu kabar baik dari Baginda. Kalau begitu, kami mohon undur diri, memberi hormat dan keluar dari istana. Pada siang harinya, para peramal datang ke istana. Mohon maaf, Baginda. Ada apakah Baginda mengundang kami kemari? Saya mengundang kalian ke sini dengan tujuan mencari jalan keluar dari masalah kekeringan yang melanda negeri ini. Maaf, Baginda, kami tidak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Beritahu aku, siapakah yang bisa menangani masalah ini? Raja terlihat sangat sedih. Kasihan semua rakyatku menderita akibat kemarau ini. Maafkan kami, Baginda, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, kalian boleh kembali ke rumah kalian. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Bagaimana ini? Tidak ada yang bisa mengatasi masalah ini. Aku merasa sangat bersalah kepada rakyatku. Ampun, Baginda, saya telah mendengar kabar ada seorang peramal yang sangat sakti. Ia tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil dan jauh dari kerajaan ini. Benarkah? Ini kabar bagus. Aku harap dia bisa memberikan solusi. Cepat, segera siapkan kereta. Aku akan pergi ke desa itu. Baik, Baginda, undur diri dari hadapan raja. Raja bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Anakku, ayah akan pergi untuk menemui peramal di desa terpencil. Untuk sementara, ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, kau bisa mempercayakan kerajaan ini padaku. Kemudian, raja pergi meninggalkan istana. Raja sampai ke kediaman peramal dan mengetuk pintu. Peramal membuka pintu. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Mari silakan masuk ke rumah kecil yang sangat sederhana ini. Kemudian, raja pun masuk ke dalam rumah. Peramal bertanya, kiranya apa yang membuat Baginda datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku sedang mengalami kesulitan. Rakyatku sangat menderita karenanya. Tolong katakan cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, peramal pun mulai meramal.
Baginda, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan negeri Baginda akan muncul melalui mimpi putri Baginda. Baiklah Tuan Peramal, hal ini akan kutanyakan kepada putriku. Terima kasih sudah membantuku. Terima kasih kembali Baginda. Raja kemudian meninggalkan kediaman peramal. Raja sampai di kerajaan dan menemui putrinya. Raja meninggalkan kediaman peramal. Raja sampai di kerajaan dan menemui putrinya. Wahai putriku, ayah telah bertemu dengan peramal tersebut. Katanya, petunjuk mengenai jalan keluar dari kesulitan ini akan datang melalui mimpimu. Apakah dirimu sudah bermimpi tentang hal itu? Belum, ayah. Tapi, alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Benar juga apa yang kau katakan, putriku. Perkataanmu itu membuat ayah sadar. Maafkan ayah, putriku. Malam pun tiba. Sang putri kemarau sedang tidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunda tercinta. Wahai putriku, kesulitan yang melanda negeri ini akan berakhir jika ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Putri kemarau segera terbangun dari tidurnya. Raja pun masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apa putriku? Ayah, aku sudah mendapatkan mimpi yang ayah katakan. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu ibu. Ibu mengatakan kesulitan negeri ini akan berakhir bila ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan dirinya ke laut. Jika begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini, putri. Ayah akan mengadakan sayembara untuk mencari orang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk kerajaan ini. Kemudian mereka pun berjalan keluar. Keesokan harinya, Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang rela berkorban sesuai dengan mimpi sang putri. Wahai rakyatku, siapakah dari kalian yang mau mengajukan dirinya untuk menjalankan amanah ini? Berbicara kepada rakyat. Suasana hening. Mohon maaf ayah, tetapi saya rela mengorbankan jiwa saya dengan ikhlas demi kemakmuran rakyat di negeri ini. Putri sambil bangkit berdiri. Jangan putriku, engkaulah satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Raja terkejut. Lebih baik saya saja yang menjadi korban daripada seluruh rakyat. Barangkali ini sudah menjadi takdir saya. Baiklah putri, nanti malam kita akan pergi ke tepi laut. Pada malam hari di tepi jurang. Putriku, apakah kau yakin untuk melakukan semua ini? Iya ayah, ikhlaskan kepergianku dan maafkan semua kesalahanku. Kemudian sang putri mulai berjalan ke tepi tebing. Tak lama kemudian, putri terjun ke laut. Baiklah rakyatku, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Setiba di istana, raja pun tidur di dalam kamarnya. Kala itu, raja mendengar sebuah suara gaib. Segeralah kembali ke tebing di dekat laut, dan temuilah putrimu di sana. Raja terbangun dan menemui rakyatnya kembali. Wahai rakyatku, mari kita kembali ke tebing. Ada suara yang mengatakan, aku harus kembali ke sana untuk menemui putriku. Raja berbicara kepada rakyat. Kemudian, Raja menuju ke tebing laut dan menemukan putrinya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Kemudian Raja memerintah kepada pengawal untuk membawa putrinya ke istana. Beberapa tahun kemudian, Raja menyerahkan kekuasaan kepada putrinya. Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram.